Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ibadat pagi hari ini mari kita mengambil syahadat. Ibadat hari Minggu ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Memperjuangkan kebenaran dalam keseharian. Bapak Ibu, tema di pagi hari ini, mari kita sambut dengan menyanyi kidung jemaat 46 bait pertama dan nama Tuhan. Haleluya, kasih-Nya tak berkurang. Haleluya, sekalipun Tuhan menimpa umatnya, berkatnya ditemukan. Sehingga di pagi hari ini ya Tuhan, kami layak untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu, kami mohon berdiri. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, tetapi yang kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita membaca, mendengar serta menggeluti firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 20. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali kami datang untuk mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Di pagi yang indah ini kami boleh bersama-sama hadir di rumah-Mu ini untuk melakukan ibadah kepada-Mu. Kami
kami telah memuji-Mu ya Tuhan, kami pun telah menyembah-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu sebagai makanan rohani kami pagi ini. Bimbing kami ya Tuhan, buka hati setiap kami ya Tuhan, sehingga firman yang kami dengarkan bisa kami terima dengan baik, dan bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami secara pribadi dan kehidupan kami di masyarakat, sehingga anak-anak-Mu pun bisa menjadi garam buat saudara-saudara kami yang lain. Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara kami yang akan menyampaikan sabda firman-Mu, yaitu Bapak Supriyano. Urapi beliau dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga yang disampaikan hanyalah kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Matius 5 ayat 13 sampai 20, demikian bunyi firman itu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Saat ini siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu
Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, langsung hadirat-Mu saat ini. Curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, kau dengar firman-Mu. Firman-Mu Salam, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Puji Tuhan, kita semua diberi kesehatan sehingga di pagi yang indah ini kita bisa berkumpul bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Itu adalah karunia yang terbesar bagi Tuhan untuk kita, bahwa kesehatan itu adalah sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, di pagi hari ini tema khotbah kali ini berjudul Berjuang Kebenaran dalam Keseharian. Berjuang artinya merebutkan sesuatu dengan mengadu tenaga, dan memperjuangkan artinya berjuang untuk merebut sesuatu. Jadi perjuangan artinya usaha yang penuh dengan kesukaran dan bahaya dalam interaksi sosial. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua orang pasti berjuang dan memperjuangkan. Itu pasti ada dalam kehidupan kita. Berjuang untuk diri sendiri maupun memperjuangkan untuk anak-anak. Bapak Ibu, siapa yang tidak pernah memperjuangkan anaknya? Saya kira semua orang pasti memperjuangkan anaknya demi cita-cita di masa depan supaya anaknya bisa berhasil. Jadi perjuangan itu adalah perlu bagi kehidupan kita sehari-hari. Kebenaran itu adalah merupakan dalam kehidupan kita sehari adalah sangat penting, karena dalam hidup kita ini selalu harus ada pembenaran dalam diri kita masing-masing, sehingga di mana ada kebenaran, di situ pasti ada tumbuh damai sejahtera. Itu pasti. Kalau kita ada pembenaran dalam kehidupan kita, pasti akan tumbuh damai sejahtera. Tetapi kalau kita tidak ada pembenaran dalam kehidupan kita, maka damai sejahtera tidak akan ada dalam keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka kalau kita
ada pembenaran dalam kehidupan kita, maka orang itu pasti ada ketenangan dan ketenteraman dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, kita orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan dan dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, kita yang telah menerima pembenaran dan kebenaran dalam Yesus Kristus dapat mewujudkan rasa syukur kita dengan menjadi pejuang-pejuang kebenaran yang memperjuangkan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembenaran dalam kehidupan sehari-hari harus kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah melakukan ibadah yang sejati. Ibadah sejati bukan sekedar ritual dan formalitas. Jadi bukan karena kita hari Minggu harus ke gereja berdoa menyembah Tuhan, tetapi ibadah sejati itu adalah terwujud dalam tindakan nyata dalam hal memperlakukan sesama dengan hormat dan adil. Jadi kalau kita memperlakukan sesama tidak hormat dan tidak adil, itu berarti kita belum ibadah sejati. Jadi kalau kita memperlakukan sesama namanya apa? Ada pilih kasih. Oh, ini saya senang sama si B, saya senang sama si A. Tetapi di sini firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa memperlakukan sesama dengan hormat dan adil. Jadi kita memperlakukan sesama tidak pandang bulu, bahwa itu orang kaya, orang miskin, sekalipun orang gembel atau orang yang tidak baik kepada kita, kita harus tetap melakukan dengan hormat dan adil. Ibadah sejati itu tidak munafik dan tidak hanya di bibir atau di hati. Di bibir lain di hati. Bapak Ibu kira-kira pernah nggak berbicara di bibir lain di hati dalam kehidupan kita sehari-hari? Kira-kira pernah nggak? Pernah. Saya juga pernah. Kadang-kadang bibir kita itu belok ke kanan, tapi hati kita itu benar belok ke kiri. Itu berarti tidak sesuai dengan bibir kita. Oleh sebab itu Tuhan menegaskan kita hanya jangan di bibir lain di hati, tetapi bibir itu sesuai dengan hati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita ini adalah murid Kristus. Jadi apa yang kita sampaikan kepada semua orang itu harus sesuai yang kita lakukan atau kita bicarakan itu sesuai enggak? Kalau memang tidak sesuai, lebih baik tidak dibicarakan. Itu memang firman Tuhan itu lain di bibir lain di hati itu sangat penting dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai majelis penatua diaken maupun warga jemaat, semua kita harus bisa mentaati firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita bisa menjadi terang dunia. Jadi kita tidak perlu berbicara kepada orang lain, oh saya orang Kristen harus berdiri. Tidak usah begitu. Kita hanya bisa memperlakukan diri kita, kebaikan kita dalam hidup sehari-hari, tindakan kita, sikap kita kepada orang lain. Orang lain pasti membaca akan kehidupan kita. Kita tidak usah menunjukkan, oh saya orang Kristen, tidak usah. Kita hanya
bisa melakukan tindakan yang baik, maka orang itu akan membaca kehidupan kita, oh begini toh orang Kristen. Tapi apakah semua orang Kristen bisa melakukan hal itu? Kira-kira bisa enggak? Tidak, sangat sukar sekali, sangat sukar. Karena memang kehidupan ini penuh dengan kejahatan. Kejahatan itu mungkin lebih besar daripada kebaikan. Akan berbuat baik aja kita masih dicaci orang lain. Berbuat baik aja dicaci ya, apalagi kita berbuat jelek. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ibadah sejati itu adalah ibadah yang dengan kerelaan hati, sujud dan tersungkur dengan segenap hati, dengan tulus ikhlas dan rasa takut akan Tuhan. Itulah ibadah sejati, yaitu kerelaan untuk sujud dan sungkur dengan segenap hati kita, dengan tulus dan ikhlas. Sukacita tidak terpaksa. Jadi ibadah sejati itu kita tidak terpaksa. Nah, terpaksa itu namanya ya paksaan, menghendaki kita harus, tetapi tidak sesuai dengan kehendak hati kita. Untuk itu kita harus, semua orang harus melatih diri kita sendiri masing-masing. Apakah kita sudah betul? Saya pun belum betul, tetapi kita harus berusaha melatih diri kita bagaimana kebenaran Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, yaitu hidup dalam hikmat dan kebenaran Allah. Hikmat yang benar adalah hikmat yang berasal dari Allah dan berfaedah bagi kehidupan kita. Jadi hikmat yang benar itu adalah hikmat dari Allah, bukan dari dunia. Kalau dari dunia itu pasti bukan dari hikmat. Kita harus menuruti hikmat dunia itu kemanapun, itu namanya hikmat dari dunia. Tetapi kalau hikmat dari Allah, semua kebenaran adalah dari Allah. Tuhan Yesus adalah kunci kepada misteri Allah, dan di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Jadi segala hikmat itu yang berasal di Allah itu adalah hikmat dan pengetahuan, segala harta, semuanya ada di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, meskipun kita kalau ibaratnya kita orang bodoh, tetapi hikmat itu kita harus minta hikmat kepada Tuhan. Salomo aja sebagai raja adalah tidak minta kekayaan, minta apapun, tetapi Salomo hanya minta hikmat. Dengan hikmat akan menemukan segala sesuatu yang baik, sehingga Allah memberkati Salomo. Tidak minta kekayaan, tapi Tuhan memberi kekayaan segala berlimpah kepada Salomo. Itulah hikmat yang perlu kita perlukan dari Allah dan pengetahuan. Orang yang bodoh pasti bisa mengerti pengetahuan karena belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah bekal hidup bagi kehidupan kita, sehingga kita akan mendapat pengetahuan dan hikmat dari Tuhan, sehingga di dalam melakukan segala sesuatu kita pasti melakukan yang baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita memohon hikmat dan pengertian kepada Tuhan Allah dengan segala kerendahan hati dan lemah lembut. Jadi kalau kita minta hikmat kepada Tuhan, jangan menyombongkan diri kita. Kita
harus merendahkan diri kita kepada Tuhan, sehingga hikmat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita meminta hikmat kepada Tuhan harus lemah lembut. Jadi hikmat itu akan terjadi pada diri kita bila kita merendahkan diri dan lemah lembut kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus itu adalah Sang Firman yang menjadi manusia penuh dengan kebenaran. Jadi manusia penuh dengan kebenaran, dan kebenaran itu yaitu Allah akan memerdekakan kita dan akan menjauhkan kita dari maut. Karena itu mari kita mengejar dan berpegang teguh pada kebenaran dalam kasih, sehingga kita layak disebut orang benar, yaitu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah hidup berfungsi dan berperan sebagai garam dan terang dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti tahu garam. Garam adalah bermanfaat bagi makanan sehingga menjadi enak. Tetapi kalau garam itu tawar, maka garam itu akan dibuang dan diinjak-injak oleh semua orang. Begitu juga peranan kita sebagai umat percaya di dunia ini. Kita sebagai pengikut Kristus harus menjadi garam dunia dengan jalan hidup yang benar, mengasihi sesama, menjaga kesucian hati, serta pengharapan kepada Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk menyinarkan terang Kristus. Seorang Kristen yang hidup benar seturut dengan kehendak Allah akan memberi kesan kepada orang di sekelilingnya. Seperti dalam Injil Matius bab 5 ayat yang ke-16 yang demikian bunyinya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di depan sudah kita katakan bahwa kita harus menyinarkan terang Kristus kepada semua orang, sehingga terang itu selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah bahwa kebenaran yang dikehendaki oleh Yesus dan pembenaran, yaitu lebih dari pembenaran orang Farisi, yaitu orang Farisi itu adalah orang yang munafik, Bapak Ibu. Orang Farisi itu banyak yang berdoa aja tidak masuk dalam kamar, di tepi jalan-jalan, supaya mereka dilihat orang bahwa dia adalah orang benar. Ditunjukkan kepada orang lain bahwa berdoanya itu loh, orang yang berdoa untuk memuji Tuhan diberitahukan kepada semua orang. Tetapi itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi orang Farisi dan ahli Taurat itu banyak mengaturi peraturan-peraturan, yaitu berdoa, memuji Tuhan, berpuasa, membaca firman Tuhan, dan menghadiri kebaktian. Akan tetapi semuanya itu tidak dikehendaki Tuhan. Karena apa? Yaitu tadi, lain di bibir, lain di hati. Lain di bibir, lain di hati. Jadi kelihatannya berbakti kepada Tuhan, menyembah Tuhan,
berbakti setiap minggu. Tetapi apakah orang yang berdoa berbakti setiap minggu apakah dihendaki oleh Tuhan? Belum tentu juga. Terus ada yang kadang-kadang ke gereja berbakti, ikut kebaktian rumah tangga, kadang-kadang apakah juga dikehendaki Tuhan? Juga tidak. Tuhan melihat hati kita masing-masing. Tetapi kalau tidak sesuai, maka Tuhan tidak menghendaki. Kita seakan-akan kalau zaman sekarang itu adalah sok rohani. Sok rohani. Orang yang sok rohani itu ya pasti pintar, segala sesuatu bisa melakukan. Tetapi kalau hanya di bibir lain di hati, kemungkinan ya tidak dikehendaki oleh Tuhan. Semua itu adalah omong kosong. Oleh sebab itu kita harus dengan kerelaan hati menyembah Tuhan dengan lemah lembut, sehingga Tuhan akan berkenan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau seperti orang Farisi dan ahli Taurat, memang itu adalah orang-orang pintar pada zaman itu. Segala sesuatu peraturan apapun dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi di sini Tuhan Yesus menegaskan tidak sesuai, yaitu lain di bibir, lain di hati. Sejati tidak hanya lahiriah. Di sini Tuhan menekankan kita lahir dan batin. Makanya kalau dalam berpuasa saudara kita pasti minta maaf lahir dan batin. Kira-kira betul nggak lahir dan batin? Dengan sungguh-sungguh atau tidak? Kadang-kadang ya banyak hanya di bibir. Belum tentu kalau sampai lahir dan batin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu menghendaki agar hati dan roh kita itu selaras dengan kehendaknya dalam iman dan kasih, bukan sekedar lahiriah tetapi lahir dan batin. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Selamat berjuang, jadilah pejuang-pejuang kebenaran yang handal, tangguh dan setia. Tuhan memberkati. Amin. Kami datang kembali ya Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih-Mu Tuhan kepada kami semua. Dan firman-Mu di pagi hari mengingatkan kepada kita semua Tuhan,
bahwa kita harus menjadi terang di dunia ini. Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan kehendak Tuhan untuk para lansia. Tuhan, kiranya Tuhan berkati dalam kehidupannya sehari-hari sehingga selalu penuh sukacita dan selalu memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa warga jemaat maupun para majelis diakan penantua, organis dan lain-lainnya. Tuhan berkati dalam kehidupannya sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa muda-mudi yang ingin mencari jodoh. Tuhan, Kau berkati sehingga mendapat jodoh yang sepadan dan yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan yang masih sekolah di TK maupun sampai perguruan bimbing, sehingga apa yang dicita-citakan anak kami nantinya bisa berhasil. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat. Mungkin pada saat ini ada yang menderita sakit Tuhan. Kiranya Kau jamah Tuhan, Kau sembuhkan dengan betul-betul Tuhan, sehingga akan pulih kembali, sehingga bisa bersama-sama dengan kami untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat yang menjauh dari Engkau. Tuhan, Kau sendiri akan memanggil mereka. Tuhan, Kau berkati sehingga di waktu-waktu yang akan datang bisa bersama-sama dengan kami untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, mulai dari Bapak Presiden sampai Bawahan RT RW, Tuhan, Engkau sendiri yang memberi roh kebijaksanaan sehingga di dalam memimpin bangsa kami akan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Bapa kami yang di surga, Tuhan juga telah mengajarkan kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Balas kasih Tuhan dengan mengaturkan persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Dan yang menjadi dasar persembahan pada pagi hari ini terambil dari Roma 12 ayat yang kedua, yang demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Betapa kita bersyukur, betapa kaya dan syukur. Lautnya luas, gunungnya megah, langit
Tuhan telah menuntun kami, menyertai kami sehingga kami boleh memenuhi panggilan-Mu untuk membangun ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami telah memuji nama Engkau. Biarlah pujian yang telah kami haturkan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan-Mu di tempat ini. Kami juga telah mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pedoman bagi kami di dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, pada pagi hari ini kami juga mengambil sebagian kecil berkat kasih yang telah Tuhan berikan bagi kami setiap hari. Ampuni kami Bapa jika kami belum mempersembahkan seperti yang Tuhan inginkan, tetapi kami yakin, kami percaya persembahan yang sedikit, persembahan yang kecil yang telah kami persembahkan, jika Tuhan menyucikan, Tuhan memberkati, maka persembahan yang sedikit ini boleh menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Bapa, mampukan kami untuk minggu-minggu yang akan datang, untuk setiap hari kami boleh mempersembahkan tubuh jiwa kami untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, kami juga menyerahkan saudara kami yang mengelola persembahan. Berilah hikmat di dalam pekerjaan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mengaturkan persembahan. Bekerjalah dengan setia dan sungguh-sungguh. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjadikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjadikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin.